Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Ingkang kula hormati ibu-ibu, para ummahat wal akhwat yang semoga senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Di kesempatan pagi hari ini kita masih diberikan taufik dan kemudahan sehingga kita bisa thalabul ilmi. Semoga Allah Subhanahu wa taala berikan keberkahan dan ilmu yang bermanfaat. Ibu-ibu, para ummahat yang dirahmati Allah, tema kajian kita di pagi hari ini adalah ketika keterbatasan menjadi kekuatan. Napa? Ketika keterbatasan menjadi kekuatan. Dalam dunia parenting saat ini sering kita mendengar keluhan dari para orang tua yang mengeluhkan, mereka mengatakan kami ini terbatas secara ilmu, ada yang terbatas secara waktu, terbatas secara mungkin ekonomi, bahkan sampai merasa terbatas secara kemampuan dalam memahami anak-anak. Sehingga tidak sedikit orang tua yang kemudian merasa rendah diri alias minder serta pesimis. Di dalam hati terbenak perasaan bagaimana anak saya bisa sukses sementara saya serba terbatas. Padahal jika kita mau jujur pada sejarah dan jujur terhadap ajaran Islam, justru banyak pribadi besar, ulama besar, dan pemimpin umat yang lahir bukan dari kenyamanan, yang lahir bukan dari fasilitas yang serba lengkap, tetapi lahir dari sesuatu yang serba terbatas. Mereka tidak dibesarkan dalam fasilitas mewah, tetapi dibesarkan dengan nilai, dibesarkan dengan kesabaran, terutama dibesarkan dengan keteladanan orang tua yang sederhana, namun dengan izin Allah mencetak generasi yang tangguh, generasi yang handal. Sehingga kita yakin akan firman Allah Ta'ala dalam surat Al-Baqarah ayat 286.
yang mana Allah Ta'ala berfirman, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidaklah membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya. Sehingga ayat ini menegaskan bahwasannya keterbatasan bukanlah tanda ketidakmampuan. Keterbatasan bukanlah tanda ketidakmampuan. Jika seandainya Allah memberikan kita kondisi yang terbatas, berarti disitulah potensi kekuatan kita berada. Tapi dengan syarat kita harus mau melihatnya dengan kacamata iman. Harus melihat keterbatasan dengan kacamata iman, bukan dengan keluhan. Napa melih? Sambatan. Nek sambatan itu napa, Bu? Sambatan ini membantu tetangga nggih. Oh, sambatan jagung nggih. Jadi keberhasilan di dalam mendidik anak itu sering diukur dengan fasilitas yang lengkap, sering diukur dengan materi, diukur dengan sekolah yang mahal, gadget atau gawe yang canggih. Sebagian orang tua menilai keberhasilan dalam mendidik ketika les yang berlapis-lapis, ada les niki, les niku, dan les-les yang lainnya. Ibu-ibu anak-anaknya niki dileskan mboten? Anak-anak ibu pripun les mboten? Privat mboten? Privatnya kepada ibunya sendiri nggih. Ya betul napa-napa, bagus nggih. Les. Yang penting waktu anak dikasih waktu bermain. Dikasih waktu jeda. Karena ada kejadian anak-anak nggak kuat, stres, akhirnya kena gangguan mental. Dari SD juara terus, SMP juara terus, lomba-lomba menang, sampai SMA, akhirnya nggak kuat. Karena tekanan pressure ya dari orang tua yang ditekan terus, akhirnya nggak kuat. Jadi ibu yang terhormati Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka orang tua sebagian orang tua yang tidak mampu mengikuti standar ini merasa gagal. Merasa gagal ketika belum memberikan fasilitas, padahal belum berjuang. Padahal kalau kita renungkan anak-anak kita itu tidaklah membutuhkan orang tua yang sempurna. Nggak ada orang tua yang sempurna. Tapi yang mereka butuhkan adalah orang tua yang terus hadir, orang tua yang peduli, yang perhatian, yang konsisten, istiqomah dalam mendidik anak. Yang mana dengan kesungguhan orang tua, keterbatasan tadi bisa diubah menjadi kekuatan. Contohnya ibu keterbatasan diubah jadi kekuatan. Contohnya adalah keterbatasan ekonomi.
kita ambil hikmahnya. Ternyata di tengah keterbatasan ekonomi bisa melahirkan anak-anak yang qanaah, melahirkan anak-anak yang nerimo ing pandung. Orang tua yang super sibuk, keterbatasan waktu pun bisa melahirkan momen kebersamaan yang berkualitas. Niki Ibu nggih, ketika orang tua niku nggih super sibuk, maka usahakan di waktu yang terbatas tersebut ada momen kebersamaan dengan anak yang berkualitas. Contoh malih, di tengah keterbatasan fasilitas ternyata bisa melahirkan anak-anak yang kreatif, anak-anak yang mandiri. Mandiri ini pun apa, Bu? Bukan mandi sendiri nggih. Bener-bener mandiri, nggak dikasih fasilitas yang serba lengkap. Tapi Masya Allah mandiri. Sehingga sehingga keterbatasan tersebut bisa berubah menjadi kekuatan. Sehingga jangan sampai orang tua itu menyerah dengan keadaan. Jangan sampai menjadikan keterbatasan sebagai alasan untuk lalai dalam mentarbiyah anak, lalai dalam mendidik anak. Coba kita lihat bagaimana keterbatasan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau sendiri Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dibesarkan sebagai seorang anak yang apa? Yatim. Secara dunia itu adalah keterbatasan yang besar. Tapi justru disitulah Allah Subhanahu wa Ta'ala membentuk pribadi yang kuat, pribadi yang mandiri, yang penuh empati, yang memiliki kepekaan sosial yang luar biasa. Sebagaimana yang Allah firmankan dalam surat Ad-Duha ayat yang ke-6. Alam yajidka yatiman fa'awa. Bukankah dia mendapatimu sebagai seorang yatim, kemudian dia melindungimu? Niki apa, Bu? Ini adalah pesan penting bagi kita semua, bahwa keterbatasan itu bukanlah akhir segalanya. Bagaimana kita melihat keterbatasan ini adalah sebagai awal pembentukan karakter. Nah, keterbatasan sebagai awal pembentukan karakter. Dan perlu kita pahami, pembahasan kita kali ini bukan berarti kita pasrah dengan keadaan, terus nggak mau meningkatkan kemampuan. Karena Islam mendorong kita ikhtiar, kerja keras, memperbaiki kondisi. Sehingga kajian kita di pagi hari ini adalah menegaskan satu hal yang penting,
Jangan menunggu serba cukup baru mendidik anak. Jangan menunggu sempurna dulu baru mau mendidik anak. Ini karena tarbiyah yang paling mahal bukanlah yang berbasis fasilitas, tapi tarbiyah yang paling berharga itu adalah tarbiyah yang berbasis cinta, berbasis keteladanan, doa, nilai-nilai keimanan. Sehingga harapannya ketika kita ngaji dengan pembahasan ketika keterbatasan menjadi kekuatan, kita belajar bareng bagaimana mengubah rasa kurang menjadi rasa cukup. Bagaimana mengubah keterbatasan menjadi ladang pahala. Mengubah rumah sederhana menjadi madrasah pertama yang melahirkan generasi yang beriman, yang tangguh, yang berakhlak. Sehingga harapannya pembahasan kita kali ini harapannya bisa membuka mata hati kita dan menenangkan kegelisahan para orang tua, menguatkan langkah kita di dalam mendidik amanah Allah, meskipun di tengah segala keterbatasan yang kita miliki. Sehingga Bapak Bu, kesimpulanipun, mendidik anak di tengah keterbatasan bukan di tengah alasan. Nek wong Jawa ngarani ojo kokean apa Bu? Ojo kokean alasan. Lah itu orang ngaji, yu Mbak Yu kok orang ngaji pito yu? Wah, aku sibuk kok. Pripun Bu? Nek kita ngajak ngaji ngoten, yu Mbak Yu ayo ngaji yu. Terus aku sibuk nek waktu. Itu jawab pripun? Eleh alasan ngoten nggih. Eleh alasan ya. Sibuk kaya presiden wae sibuk nggih. Karena kita aja yang nggak memprioritaskan apa ngaji nek boten ngaji niku. Jadi salah satu kesalahan terbesar dalam dunia parenting hari ini adalah menunda pendidikan anak sambil menunggu kondisi yang ideal. Padahal nggak perlu nunggu kondisi yang ideal. Kita sering mendengar ungkapan, nantilah kalau ekonomi sudah stabil, baru ngaji, baru mendidik anak. Nantilah kalau waktu sudah longgar. Nantilah kalau saya sudah lebih paham ilmu agama. Padahal anak itu tidak menunggu, waktu itu tidak menunggu. Karena masa emas tarbiyah itu terus berjalan. Jangan sampai terlewatkan masa keemasan dalam mendidik anak. Sehingga mendidik anak sejatinya bukan soal kesempurnaan keadaan. Bukanlah dilihat kondisi yang ideal, tetapi bagaimana kesungguhan dalam memanfaatkan keadaan yang ada. Napa? Kesungguhan dalam memanfaatkan keterbatasan yang ada. Jadi
hal itu semua, mulai dari keterbatasan ilmu, keterbatasan waktu, terus ekonomi, itu bukan penghalang. Yang menjadi penghalang itu justru ketika keterbatasan tersebut berubah menjadi alasan untuk menyerah. Padahal tadi ayatnya sudah jelas, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Sehingga ayat ini menenangkan hati para orang tua. Jika Allah memberi kita kondisi yang terbatas, itu berarti Allah tahu kita mampu mendidik anak dalam kondisi tersebut. Jadi yang terpenting adalah bagaimana usaha kita yang maksimal sesuai dengan kemampuan yang ada. Sehingga orang tua yang menjadikan keterbatasan sebagai alasan, biasanya tanpa sadar sedang memindahkan tanggung jawab tarbiyah itu dipindah kepada keadaan. Padahal tanggung jawab mendidik ini kan amanah langsung dari Allah, yang tidak mungkin ditangguhkan hanya karena faktor keterbatasan. Seharusnya orang tua menjadikan keterbatasan itu sebagai tantangan yang akan melahirkan anak-anak yang kuat. Anak niku bunyi yang terbiasa melihat orang tuanya berjuang dalam keterbatasan, maka anak akan belajar tentang nilai kehidupan yang menuntut perjuangan. Nilai kehidupan, arti dari sebuah kesabaran, qanaah, ikhtiar, tawakal, dan nilai-nilai tarbiyah ini tidak bisa dibeli dengan materi. Sehingga kita ini banyak orang khawatir, kalau kami serba kurang ustaz, bagaimana anak kami bisa sukses? Justru seringkali anak yang ditempa oleh keterbatasan memiliki mental yang lebih tahan uji, lebih tahan banting. Ning ampun anak dibanting nih, boleh nggak Bu anak dibanting? Kita banting nonton nih, dibanting nama mentalnya nonton nih, diuji. Tapi saat ini nih, jangankan banting nih, mujiwit melapor polisi. Napa malih? Dibalang penghapus lapor polisi. Napa malih itu? Balang kapur nggih lapor polisi. Dijambret malah napa? Sing dijambret malah mlebu napa? Mlebu penjara nggih. Nah, pripun niku nggih? Dijambrete dikejar, terus jambrete napa nabrak, jambrete meninggal, sing terancam di penjara sinten? Sing ngejar. Niku lucu mboten Bu? Lucu nggih? Berarti niku konsekuensine nek dijambret diikhlaske ngoten nggih? Mboten sah diburu nggih. Nah. Ini. Jadi anak yang ditempa oleh keterbatasan itu memiliki mental yang lebih tahan uji jika dibandingkan dengan anak yang dibesarkan dalam segala kemudahannya.
daripada anak sing sering ditulang, sing napa ingkang sering dimanjakan. Kalau sering dimanjakan, maka anak akan mudah mengeluh. Tapi kalau anak yang tahan uji, anak tidak mudah mengeluh, tidak mudah menyalahkan keadaan. Anak lebih siap menghadapi kerasnya kehidupan. Namun perlu sekali lagi digarisbawahi, Islam tidak mengajarkan kita ini ibaratnya pasrah dengan keadaan boten. Tapi harus ada ikhtiar, perbaikan, peningkatan ilmu, ikhtiar memperbaiki keadaan, tidak boleh menghentikan tarbiyah yang sedang berjalan. Ibu-ibu, para ummahat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan menunggu hidup menjadi hidupnya sudah nyaman baru mau mendidik anak. Justru di tengah keterbatasan itulah pendidikan karakter paling kuat terbentuk. Sehingga ini sebagai ladang pahala, ladang tarbiyah, dan ladang pembentukan generasi yang tangguh. Karena anak tidak menuntut orang tua yang sempurna, tapi anak butuh orang tua yang bertanggung jawab, berusaha, dan tidak menyerah dan pada keadaan. Jadi ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, keterbatasan tadi yang bermacam-macam bukan penghalang, termasuk keterbatasan ekonomi bukan penghalang lahirnya anak yang hebat. Karena terus terang, salah satu kegelisahan terbesar orang tua saat ini adalah permasalahan ekonomi. Banyak orang tua yang bertanya dalam hati, diam-diam bertanya dalam hatinya, bagaimana Ustadz masa depan anak kami kalau kondisi ekonomi keluarga kami seperti ini? Ya, kekhawatiran yang wajar tapi seringkali tidak kita sadari, justru ini yang kalau kekhawatiran yang berlebihan ini justru bisa melemahkan peran orang tua dalam mendidik anak. Dan Islam sejak awal telah meluruskan cara pandang ini. Sejarah mencatat, jadi saksi sejarah mencatat bahwa banyak pribadi besar yang lahir dari keluarga yang secara materi sangat sederhana. Contohnya banyak presiden itu anak wong tani biasa, ibaratnya SD-men boten lulus. Jadi tidak dibesarkan dengan kelimpahan harta yang melimpah, tapi dengan serta keterbatasan itulah yang menjadikan anak-anak kuat jiwanya, mandiri dan memiliki jiwa sosial yang tinggi. Sehingga Rasulullah mengingatkan, laisal ghina an kasratil arad walakinnal ghina ghinan nafs.
Kekayaan tidaklah diukur dengan banyaknya harta benda, tapi kekayaan yang sebenarnya adalah kaya hati. Sehingga harta hanyalah alat, bukan tujuan. Jadi sejak kecil anak niku perlu dipahamkan bahwa jangan sampai sesuatu itu diukur dengan harta. Kalau seperti itu dia akan rapuh. Jika kekurangan bisa rapuh, jika berlimpah bisa sombong. Maka ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, keterbatasan inilah yang menjadi madrasah yang baik bagi anak. Ketika anak yang tidak selalu mendapatkan apa yang ia inginkan karena keterbatasan ekonomi, anak tidak selalu mendapatkan apa yang ia inginkan, ini akan belajar bagaimana menunda keinginan. Lebih penting ibu anak itu perlu belajar menunda keinginan. Terus dididik jangan ampun apa ngedrel terus. Ada tipe anak niku nek duwe karep, kalau punya keinginan pokoknya harus segera dituruti orang tua. Berarti ini apa enggak dididik belajar menunda keinginan? Napa meleh nek tiang Jawa masahe napa nek njaluk ki kok sadet saknyet ngoten nggih. Minta ini besok harus ada. Jadi anak yang melihat orang tuanya bekerja keras akan belajar arti sebuah usaha. Sebaliknya, tidak sedikit anak yang dibesarkan dalam kelimpahan materi justru tumbuh dalam keadaan rapuh secara mental, mudah mengeluh dan kurang empati. Bukan karena hartanya, bukan karena materi yang salah, tapi karena nilai hidup yang tidak ditanamkan bersama materi tersebut. Allah Ta'ala mengingatkan kita agar tidak menjadikan materi sebagai pusat pendidikan. Dalilnya dalam surat Toha ayat 131. Toha 131, yang mana Allah Ta'ala berfirman, wa la tamuddanna 'ainaika ila ma matta'na bihi azwajan minhum zahratal hayatid dunya. Janganlah engkau silau dengan apa yang telah kami berikan kepada mereka sebagai kenikmatan hidup. Janganlah engkau tujukan pandanganmu, jangan engkau terlalu silau dengan kenikmatan yang telah kami berikan kepada mereka berupa perhiasan dunia. Jadi intinya di tengah keterbatasan ekonomi yang ada, justru lahirlah
nilai-nilai tarbiyah. Contohnya apa Pak? Contohnya pun apa Bu? Nilai-nilai tarbiyah yang bisa ditanamkan di tengah keterbatasan tersebut. Yang pertama adalah ketika kita merubah keterbatasan ekonomi diubah jadi kekuatan dalam pendidikan. Contoh, di tengah keterbatasan ekonomi ajarkan skala prioritas. Mana yang jadi prioritas? Anak perlu belajar bahwa tidak semua keinginan harus dipenuhi. Anak perlu ditanamkan, perlu dipahamkan perbedaan antara kebutuhan dan keinginan. Sani kula badhe tanglet kalian ibu-ibu niki nggih. Ibu-ibu menawi belum belanja, ibu-ibu belanja niku berdasarkan kebutuhan napa keinginan. Enggak mesti nggih. Seringnya napa? Oh tergantung dompetnya ngene, dompetnya kandel berarti napa? Keinginan. Nek tipis berarti kebutuhan. Kadang suami itu kalau nganter istrinya itu diwanti-wanti Bu. Suami mengatakan, Bu, ampun kesupen, kebutuhan bukan keinginan. Penting nih Kang. Jadi orang tua ya belajar nih bagaimana menjelaskan tentang arti keterbatasan tersebut dengan bahasa yang baik. Anak perlu belajar logika, belajar kedewasaan, belajar tanggung jawab. Terus juga ketika di tengah keterbatasan, anak bisa dilatih untuk dilatih untuk membiasakan berbagi meskipun sedikit. Dan ini pendidikan yang sangat mahal. Anak yang hidup dalam keterbatasan namun tetap diajari berbagi akan memiliki empati sosial yang tinggi. Ia akan tumbuh menjadi pribadi yang peduli bukan hanya saat kaya, tapi bahkan saat ia sendiri berada dalam kekurangan. Juga mungkin juga dilatih arti dari pentingnya menabung. Jadi menabung itu bukan sekedar menyimpan uang, bukan sekedar menumpuk-numpuk uang, tapi maksudnya adalah melatih kesabaran dan perencanaan. Bukan berarti kadang kan ada perlu kita garis bawahi, sebagian itu menjelaskan anak jangan dilatih menabung. Mengko nek dilatih menabung malah jadi anak yang nopo? Yang nopo Bu? Pelit. Pernah mendengar badan? Pernah. Terus pripun Bu? Jenengan latih nabung apa mboten? Pripun? Masa salah sih melatih anak menabung? Contohnya ketika anak punya keinginan pengen sepeda gitu apakah kita salah memberikan anak uang setiap hari? Ini nak, saya kasih uang ditabung ya biar nanti bisa beli sepeda. Kira-kira salah betul Bu? Betul Terus pernah dengar juga nggak Bu, parenting yang mengajarkan
anak itu jangan dilatih berbagi, tapi dilatih mempertahankan apa yang ia miliki. Niku sing leres pripun, Bu? Akhirnya nanti kalau dilatih berbagi terus, nanti kalau dibawakan orang tua bekal sekolah, akhirnya apa? Ketika diminta teman-temannya apa, Bu? Dikasih semua nggak bisa mempertahankan diri. Nah, niku pentingnya memahami bahwa segala sesuatu itu ada ukurannya, ada kadarnya, sehingga orang tua harus bijak mana metode tarbiyah yang lebih tepat. Kalau kita melihat anak kok boros dari segi jajannya, apa salahnya kita latih menyisihkan uang jajannya untuk apa? Untuk membeli apa yang menjadi kebutuhan anak. Dan ini apalagi al-yadul ulya khairun min al-yadis sufla, tangan di atas lebih baik daripada tangan di bawah. Intinya adalah apa? Bukan soal jumlah, tapi apa? Bagaimana melatih mental memberi. Yang mana memberi tidak harus menunggu kaya. Terus di tengah keterbatasan ekonomi, orang tua juga bisa menanamkan rasa syukur dalam keseharian. Karena kita sadar bahwa syukur adalah kunci ketenangan jiwa. Anak yang terbiasa bersyukur itu tidak mudah iri, tidak mudah minder, dan tidak mudah putus asa. Syukur inilah yang menjadikan keterbatasan terasa cukup, dan cukup terasa nikmat. Karena Allah Ta'ala berfirman, la in syakartum la azidannakum. Jika kalian bersyukur, niscaya akan aku tambah nikmat kepada kalian. Jadi katanya, jadi anak yang tangguh, generasi yang handal, itu tidaklah lahir dari fasilitas yang memadai, tetapi dari kuatnya nilai hidup yang ditanamkan oleh orang tua. Nah, ini kemudian berikutnya, dari kekurangan dan keterbatasan menuju ketangguhan karakter anak. Perlu kita pahami bahwasannya tarbiyah Islamiyah, pendidikan dalam Islam itu bukan sekedar menjadikan anak pintar, tapi bagaimana melahirkan anak yang tangguh. Kenapa, Bu? Karena pintar tanpa ketangguhan akan mudah runtuh ketika diuji. Kadang kita merasa apa? Merasa sedih ketika mendengar berita anak-anak yang pinter itu pada jatuh berguguran, pada nggak kuat mentalnya. Karena yang dididik hanya nilai akademik saja, hanya kepintaran, tidak ditanamkan bagaimana melatih anak menjadi anak yang tangguh. Anak pinter tapi nggak tangguh akan mudah runtuh.
Sebaliknya, anak yang tangguh mungkin tidak selalu unggul dalam akademik, tetapi anak yang tangguh niku napa mampu bertahan. Anak yang tangguh akan bangkit, akan terus berikhtiar dalam berbagai kehidupan yang ia hadapi. Dan ketangguhan itu seringkali tidaklah lahir dari kenyamanan, tapi lahir dari apa? Dari keadaan yang serba terbatas. Karena keterbatasan fasilitas itu adalah media latihan untuk menjadi anak yang tangguh. Kata apa Bu? Anak yang sejak kecil itu terbiasa menghadapi keterbatasan akan belajar bahwa hidup itu tidaklah selalu mudah, tapi yakin selalu bisa dihadapi. Sehingga anak akan belajar bangkit ketika terjatuh, akan terus berusaha meskipun dalam kondisi sulit, tidak mudah mengeluh ketika keadaan tidak sesuai dengan harapan, sehingga yakin akan janji Allah, fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Sesungguhnya bersama kesulitan itu ada kemudahan. Sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan, menunjukkan setelah kesulitan itu akan datang banyak kemudahan. Ini mengajarkan kepada kita semua bahwa setiap masalah itu membawa potensi solusi. Setiap keterbatasan menyimpan peluang kekuatan. Masalahnya banyak orang tua yang alasan karena cinta tanpa sadar terlalu melindungi anak itu dari kesulitan. Maksudnya nggak dilatih dengan kesulitan. Ibaratnya nek wong Jawa ngarani kudu didulang terus. Nih, anak nggak dilatih menghadapi kesulitan. Nek sinau nggih ngoten, sinau langsung dirui jawabannya terus. Nggak dilatih mencari, ayo dicari dulu di buku ada. Ibaratnya setiap anak yang gagal langsung diselamatkan. Padahal niat baik ini justru mencabut kesempatan anak untuk belajar bertahan. Anak yang tidak pernah merasakan kekurangan akan tidak pernah merasakan keterbatasan akan sulit membangun mental pejuang. Justru mudah stres, frustasi, nyalahke keadaan, bahkan mudah nyerah. Sebaliknya anak yang dibimbing melewati kesusahan, didampingi dengan benar, akan tumbuh karakter yang kuat. Sehingga Islam mengajarkan keseimbangan, bukan membiarkan anak tenggelam dalam kesulitan, tetapi bagaimana mendampingi anak agar belajar menghadapi kesulitan.
Ini penting, anak yang kuat ini penting. Anak yang tangguh ini penting. Kenapa? Karena sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-mu'minul qawi khairun wa ahabbu ilallah minal mu'minid dhaif. Orang mukmin yang kuat lebih lebih baik dan lebih dicintai Allah daripada orang mukmin yang lemah. Dan di dalam hadis ini bukan hanya kekuatan fisik, tapi juga kekuatan mental, spiritual, daya juang. Gimana Bu cara mengubah keterbatasan menjadi sarana membangun ketangguhan karakter? Bagaimana caranya? Anak itu penting dilatih. Kita libatkan anak dalam menyelesaikan masalah sederhana di rumah. Biarkan anak niku membantu membereskan rumah, mengatur jadwal belajar, mencari solusi ketika ada masalah kecil, melatih tanggung jawab, melatih kemampuan berpikir. Anak akan belajar bahwa setiap masalah itu bisa dihadapi, bukan dihindari. Kemudian yang berikutnya, beri ruang bagi anak untuk mencoba meskipun gagal. Wong kita riyen pas tesih alit niku nggih, nek tumbas jajanan dibuka, diwaos, isine tibake napa? Coba lagi. Pripun Bu? Kapok mboten? Mboten kapok nggih? Mesti tumbas meneh, coba lagi. Seperti bapak-bapak zaman sekarang, judi slot kalah terus, coba lagi mboten? Coba lagi, akhirnya bunuh diri. Keluarganya hancur gara-gara judi online, main slot. Dan ini kegagalan kecil di masa anak-anak jauh lebih baik daripada kegagalan besar tanpa pengalaman di masa dewasa. Sehingga ketika anak gagal, jangan langsung menyalahkan, menghakimi. Ajak anak evaluasi dan mau mencoba lagi. Yang berikutnya, berikan apa Bu? Apresiasi. Karena anak sudah mau berusaha. Sehingga yang dilihat jangan cuma hasil. Contohnya pun apa? Orang tua pengen pokoknya anak ranking 1 terus ternyata anaknya nggak ranking 1, tapi ranking berapa Bu? Ranking 1 dari belakang, mungkin ranking berapa, 5 atau 6 atau lebih. Terus akhirnya napa? Akhirnya anak napa? Merasa tidak dihargai. Orang tua itu jangan hanya melihat hasil. Coba lihat anaknya nek pun berusaha, sudah belajar rajin, ya ampun apa? Ampun ditukani. Kemarin ada seorang anak yang bunuh diri karena di pressure terus, dituntut terus sama orang tuanya. Pokoknya akademiknya harus bagus terus. Akhirnya nggak kuat dan bunuh diri. Ini jadi anak diberikan apresiasi. Jangan anak itu anak yang hanya dihargai saat berhasil,
maka akan takut mencoba hal yang baru. Tetapi kalau anak diapresiasi atas usahanya, berani mencoba, berani berjuang, meskipun hasilnya belum sempurna, yang penting menumbuhkan semangat, menumbuhkan percaya diri. Kemudian juga bisa kita ajarkan bagaimana anak untuk tidak mengeluh. Karena apa, Bu? Karena keluhan yang tidak terarah akan bisa melemahkan jiwa. Nek ngeluh niku melemahkan jiwa. Sebaliknya doa akan menguatkan hati. Wasbir wa ma sabruka illa billah. Bersabarlah dan kesabaranmu itu hanyalah dengan pertolongan Allah. Sehingga ibu-ibu kita jangan takut anak itu memiliki kekurangan. Tapi kita khawatir kalau anak itu tumbuh tanpa daya juang. Sehingga apa tadi mentalnya enggak teruji, tidak dilatih, akhirnya menjadi anak yang mudah rapuh. Sehingga ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ibaratnya di tengah keterbatasan kita, jangan sampai ini keteladanan tidak boleh terbatas. Karena salah satu kesalahan paling halus dalam dunia parenting adalah terlalu sibuk memperbaiki fasilitas tetapi lupa memperbaiki keteladanan. Banyak orang tua merasa minder karena merasa dirinya terbatas, serba terbatas. Padahal yang paling penting adalah jangan sampai keteladanan itu terbatas. Karena sekuat apapun pengaruh dari luar sana, pengaruh orang tua tetaplah yang paling utama, pengaruh paling dalam. Sehingga jangan sampai fokus memperbaiki fasilitas kemudian tidak maksimal di dalam memberikan keteladanan. Bagaimana orang tua yang terbatas tetap bisa menghadirkan keteladanan yang kuat? Di antaranya adalah dengan jujur dalam kondisi apapun. Ketika orang tua jujur dalam ucapan, janji, jujur dalam tindakan, anak akan belajar tentang amanah dan kepercayaan. Bahkan kejujuran dalam mengakui kesalahan orang tua adalah pendidikan yang luar biasa bagi anak. Tiang sepuniku ngakoni salah, itu adalah nilai pendidikan yang luar biasa yang ditanamkan kepada anak. Kemudian berikutnya, cara menghadirkan keteladanan yang kuat adalah disiplin yang konsisten. Disiplin itu bukan keras, tapi disiplin itu konsisten. Orang tua tepat menepati waktu sholatnya, janjinya, disiplin dalam aturan yang telah dibuat,
disiplin yang dicontohkan itu jauh lebih efektif daripada disiplin yang diperintahkan. Disiplin yang dicontohkan lebih efektif daripada disiplin yang diperintahkan. Kemudian nilai keteladanan yang harus dimaksimalkan keteladanan dalam akhlak, dalam bersikap, dalam bertutur kata yang santun. Karena anak belajar dari adab, belajar adab dari cara orang tua berbicara, termasuk belajar nada suara, pilihan kata, cara menyampaikan emosi. Itu menjadi sekolah akhlak harian bagi anak. Jadi sekolah akhlak yang sifatnya harian bagi anak. Orang tua yang santun itu pada hakikatnya sedang membangun jiwa anak yang lembut dan beradab. Fabima rahmatin minallahi linta lahum, dengan berkat Allah, berkat rahmat Allah, engkau berlaku lemah lembut terhadap mereka. Tapi kalau kasar, keras, justru malah akan membuat lari. Kelembutan bukan tanda kelemahan, tapi kelembutan itu adalah tanda kekuatan akhlak. Lembut nih tetap tegas. Jadi keteladanan itu tidak menuntut kesempurnaan, tapi menuntut kejujuran dalam berproses. Gak ada orang tua yang sempurna. Ketika orang tua mau memperbaiki diri, mau minta maaf dan terus belajar, berarti anak sedang belajar nilai kehidupan yang sangat berharga. Jangan takut dengan keterbatasan diri, tapi takutlah jika keterbatasan itu membuat kita berhenti menjadi teladan. Karena dalam mendidik anak, orang tua boleh terbatas dalam banyak hal, tapi tidak boleh terbatas dalam nilai akhlak, ilmu, dan seterusnya. Dan selama keteladanan itu masih bisa hidup di rumah, maka keterbatasan fasilitas tidak akan pernah mampu mengalahkan kekuatan ruh tarbiyah, kekuatan keteladanan. Sehingga harapannya setelah kajian kita, pembahasan kita ini, harapannya di tengah rumah yang sederhana tumbuh jiwa anak yang luar biasa. Di tengah keterbatasan orang tua yang tidak sempurna, tapi yang penting punya niat mendidik harus tetap lurus. Karena salah satu beban terberat yang sering dipikul orang tua tanpa disadari adalah tuntutan untuk menjadi sempurna. Benar sakit. Tadi, karena banyak orang tua gelisah, merasa dirinya belum layak mendidik anak, ilmunya kurang, kesabaran terbatas, masa lalu yang penuh kekurangan, bahkan ibadah yang belum konsisten, ngaji yang belum istiqomah, sehingga muncul bisikan halus, bagaimana mungkin saya mendidik anak?
sementara saya sendiri masih banyak salahnya, banyak kekurangan. Jadi Bu, kesempurnaan bukan syarat keberhasilan mendidik anak. Yang terpenting saat ini niat lurus kita. Yang Allah nilai pertama kali bukan seberapa canggih metode kita, tetapi yang Allah nilai pertama kali adalah seberapa lurus niat kita, seberapa sungguh-sungguh ikhtiar kita untuk melakukan perbaikan diri. Jadi sehingga anak itu butuh orang tua yang anak butuh orang tua yang jujur dalam berproses, jujur dalam berproses, mengakui kesalahan, kekurangan, minta maaf, dan punya tekad untuk berubah menjadi lebih baik. Jadi yang penting kita luruskan niat dan jadikan mendidik anak itu sebagai jalan untuk jadikan mendidik anak sebagai jalan memperbaiki diri. Dan biasakan evaluasi, biasakan muhasabah, introspeksi diri. Selama ini kira-kira kekurangannya apa dalam mendidik anak? Introspeksi bukan mencari-cari kesalahan, tapi introspeksi muhasabah itu adalah awal dari sebuah perbaikan, awal dari sebuah kebangkitan. Jadi intinya ibu-ibu, anak itu butuh orang tua yang selalu hadir. Kehadiran orang tua secara utuh, kehadiran dalam mendengar, memahami, memeluk, membersamai. Anak yang merasa ditemani, merasa nyaman, akan tumbuh dengan rasa aman, percaya diri, dan stabil secara emosional. Itu yang diharapkan, stabil secara emosional. Sehingga ibu-ibu yang bisa kita sampaikan, sebenarnya ini masih banyak, belum selesai, tapi kita nanti lanjutkan pembahasan-pembahasan yang lain dalam materi-materi kajian parenting kita. Intinya kita monggo dari keterbatasan kita ini sebagai sarana untuk sarana untuk menguatkan doa kita. Menguatkan doa kita, tawakal kita, ikhtiar kita di dalam mendidik anak-anak kita. Yang sakit kita bahas kesempatan menikah. Yang penting enten strategi mendidik anak yang tangguh di tengah keterbatasan, segala keterbatasan yang ada. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan taufik dan karunia-Nya, dan kita mampu merubah keterbatasan menjadi kekuatan, merubah keterbatasan menjadi pelajaran hidup yang berharga bagi anak-anak kita. Monggo kita bangun mental pejuang bagi anak-anak kita di tengah keluarga yang sederhana. Maka ibu-ibu yang bisa kita bahas di kesempatan siang hari ini, mudah-mudahan bermanfaat, dan ada kurang lebihnya mohon maaf. Fanas'alullah ta'ala al-huda wat-tuqa wal-afafa wal-ghina. Fa akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. وترى الملائكة حافين
الصافين من حول العرش يسبحون بحمد ربهم وقضي بينهم بالحق وقيل الحمد لله رب العالمين.